الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, karena dengan iman dan takwa akan menyelamatkan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Iman yang dibuktikan dengan perbuatan dan dibuktikan pula dengan lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Ibni Abbasin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairum minal mu'minid dha'if, ihris ala ma yanfa'uk wasta'im billah wa la ta'jaz, wa in asabaka syai'un fala taqul kana kaza wa kaza, walakin kul qaddarallahu wa ma sya'allahu fa'al, fa inna law taftahu amala syaitan. Rasulullah bersabda, mukmin yang kuat itu lebih baik dari mukmin yang lemah. Di dalam hadis ini ada 5 ciri yang disampaikan oleh Rasulullah untuk orang-orang yang beriman. Pertama, mukmin yang kuat imannya, kuat tauhidnya, akidahnya. Orang yang kuat iman, ia tidak mudah digoyahkan oleh apapun yang akan merusak. Diibaratkan dalam Al-Quran, seorang mukmin itu seperti pohon yang besar, yang rindang, yang memberikan buah setiap saat. Pohon yang besar tidak mudah dirobohkan oleh angin bagaimanapun besarnya, karena akarnya setelah mengunjam ke bawah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang beriman
dimisalkan dengan lebah. Masalul mu'mini kamasalil nakhlah. Perumpamaan seorang mukmin seperti lebah. Lebah itu in akalat thayyibah. Kalau dia mau makan adalah makan makanan yang baik. Wa in wada'at ala uti nahrin. Kalau ia hinggap di atas ranting yang rapuh, ia tidak merusak. Wa in waqa'at thayyibatan. Kalau dia hinggap adalah hinggap dengan baik. Wa idza wada'at thayyibatan. Dan apabila ia mengeluarkan sesuatu adalah sesuatu yang baik. Jadi orang mukmin itu selalu memberikan manfaat baik kepada dirinya, keluarganya, masyarakatnya. Seorang mukmin itu ibarat lebah. Kalau ia makan yang baik, makanan yang halal dengan cara yang halal pula. Tidak pernah lebah itu hinggap di tempat-tempat yang kotor. Dan lebah itu kalau ia tinggal dimanapun, sampai diibaratkan ranting yang sudah rapuh, ia tidak merusak. Artinya seorang mukmin tinggal dimanapun, ia selalu menjaga keadaan lingkungannya, tidak membuat onar, tidak membuat kerusakan. Dan lebah itu apabila mengeluarkan sesuatu adalah sesuatu yang thayyibah, sesuatu yang baik, yaitu madu. Madu yang bermanfaat untuk manusia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah di sabda yang lain mengatakan, khairun nas anfa'un linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bisa memberikan manfaat kepada yang lain, bukan sebaliknya, bukan memberikan mudarat atau sengsara kepada yang lain. Ibnu Asakir, salah seorang ahli hadis, mengatakan lebah mengeluarkan sesuatu, artinya segala sesuatu yang diprogramkan untuk masyarakat atau negara adalah sesuatu yang memberikan manfaat kepada rakyatnya. Tidak pernah menyusahkan kepada rakyat atau kepada siapa saja yang ia pimpin. Itulah gambaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, man amila salihan wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ahsanu bima kanu ya'malun. Siapa saja yang beramal soleh dan dia beriman, maka Allah akan memberikan kehidupan yang thayyib, kehidupan yang baik, kehidupan yang tentram. Kehidupan thayyibah bukan hanya di dunia, di akhirat pun ia akan mendapatkan hayatan thayyibah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah pertama di antara ciri orang yang mukmin atau orang yang beriman.
Yang kedua, ikhris ala ma yanfa'uk. Jagalah untuk memberikan manfaat kepada yang lain, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Janganlah seorang mukmin seperti lalat. Lalat itu kalau hinggap di dalam satu pohon yang subur, hijau daunnya, tetapi lalat itu malah memakan daunnya yang lama-lama menjadi layu. Itulah gambaran seorang yang punya sifat seperti lalat. Ia tidak memberikan manfaat kepada yang lain, tetapi hanya untuk dirinya. Kayunya menjadi layu, tetapi dirinya bertambah gemuk. Itulah ibarat ini. Maka Rasulullah mengatakan, jagalah untuk memberikan manfaat kepada orang yang lain. Yang ketiga, wasta'in billah. Mohon pertolonganlah kepada Allah. Manusia kadang-kadang hidup hina, kadang-kadang hidup sengsara, kadang-kadang miskin, kadang-kadang kaya. Itulah keadaan manusia di dunia ini. Maka ketika mendapat musibah, maka asta'in billah, mohon pertolonganlah kepada Allah, karena Allah adalah zat yang maha kuasa, zat yang maha mumpuni, zat yang mempunyai segala-galanya dan yang bisa menghilangkan musibah itu. Jangan sampai seorang mukmin ketika mendapatkan ujian musibah, akhirnya dia lemah imannya, maka mencari cara memohon kepada yang dilarang oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang berikutnya, wala ta'jaz, yang keempat, janganlah putus asa. Sudah menjadi sunnatullah manusia yang mau melakukan kebaikan, mempertahankan iman, pasti akan ujian, akan ada ujian dan cobaan. Maka janganlah putus asa karena ujian itu. Ujian itu pasti. Bahkan Rasulullah mengatakan, orang yang paling banyak ujian adalah Rasul Allah. Maka siapa yang mendapatkan ujian, maka berarti ia disayang oleh Allah untuk meningkatkan imannya kepada Allah. Di dalam surat Yusuf dinyatakan, wala tayasu mir rauhillah, janganlah putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang putus asa illal qaumul kafirun, kecuali orang-orang yang kafir. Artinya orang-orang yang tidak punya iman. Iman hanya dalam ucapan. Maka sudah diingatkan dalam surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna. Sebahagian manusia menyatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimu'minin, padahal sebenarnya mereka itu tidak beriman. Iman hanya dalam ucapan, tetapi dalam amalan, tindakan selalu jauh daripada ajaran-ajaran Allah. Maka dikatakan wa ma hum bimu'minin, dan tidaklah mereka itu beriman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian yang kelima, yang terakhir, wa in asobaka syai'un fala taqul law
kana kaza wa kaza, walakin kul qaddarallahu wa ma sya'ala fa'al. Jika kamu mendapatkan musibah, janganlah mengatakan kaza wa kaza, demikian demikian. Kalau saya tidak pergi ke kelakah, maka saya tidak akan celaka. Itu tidak boleh. Tetapi yakinilah bahwa itu sudah menjadi takdir Allah dan kehendak Allah. Apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Maka Rasulullah mengatakan, fa inna lau, maka sesungguhnya berandai-andai itu taftahu amalas syaitan, membuka pintu setan untuk masuk di dalam hati orang muslim. Jadi harus yakin benar, kita harus meyakini setelah berikhtiar dan berusaha, maka kalau sudah terjadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka kembalikan, itu adalah takdir yang ditetapkan oleh Allah. Maka kita harus menerima takdir itu, khairihi wa syarrihi, baik takdir itu yang baik ataupun takdir yang tidak baik. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, itulah pesan Rasulullah agar kita selalu berhati-hati di dalam hidup di dunia ini, dalam menjalani hidup di dunia ini, dan mempertahankan iman yang baik kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ittaqullaha wal tanzur nafsum bima qaddamat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur madza taksibun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita diingatkan oleh ayat, maka kita harus mempersiapkan untuk hari-hari ghad, hari-hari besok, hari-hari untuk kehidupan yang kedua, kehidupan di akhirat. Maka jauh kita harus mempersiapkan untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekal yang pokok dalam surat Al-Kahfi, wa man kana yarju liqa Allah, barang siapa yang ingin ketemu Allah dengan senang dan gembira, diridhai dan meridhai, maka falyamal amalan salihah, maka beramal solehlah, wala tusyrik bi rabbih ahada, dan janganlah sekali-kali mensekutukan Allah kepada sesuatu apapun. Marilah kita memohon kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم ثبت إيماننا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله